ketika, dan ini salah satu bahaya algoritma sekarang, algoritma For You page, karena kayak, oh, gue melihat ini di HP gue, ini buat gue. Makanya yang positif dan negatif pun bisa. Yang negatif kayak, ih apa sih ini orang, lu siapa sih? Gue nggak suka dengan konten ini, tapi di komen. Selamat datang di podcast Taman Kakak-Kakak. Halo, selamat datang. Cari Gue Giri dan sekarang kita lagi sama Kak Adit. Dit. Coba perkenalkan dirimu. Siapa sih Adit itu? Oke. Biasanya sih kalau ditanya Adit kerjaannya apa, jawabannya emang agak ribet ya karena kerjaannya banyak. Basic gue guru ya. S1 gue pendidikan bahasa Inggris, S2 tuh linguistik terapan bahasa Inggris. Dan sekarang tuh ngajar SMA. Mata pelajaran literasi dan critical thinking, lalu guru privat, academic writing dan public speaking, kadang-kadang jadi dosen tamu juga. Nah, selain jadi guru udah kira-kira 8 tahun. Dan yang paling lama itu adalah sebagai aktor, udah sekitar kayaknya udah mau 15 tahun. Teater, beberapa voice work ya, isi suara. Selain itu juga nulis, pernah nulis beberapa artikel di publikasi populer, sama baru-baru ini mulai main di translating dan interpreting, ya terjemah dan live interpreter gitu. Oke, menarik, sangat Ingat menarik. podcast kita kan Taman Kakak-Kakak yang konsepnya taman. Kami percaya setiap orang tuh punya taman bermainnya masing-masing atau ruang kreatifnya mereka. Nih kalau Adit, kalau kita lihat pas gue lihat di bio-nya juga banyak juga nih ya. Tapi apakah itu taman bermainnya kan kita tidak tahu. Dit, Nah, gue mau penasaran karena lo adalah guru pertama yang gue pernah ajak ngobrol. Karena at least dari yang gue tahu, kayaknya generasi muda, kayaknya guru itu bukan pekerjaan yang aku pengen jadi guru gitu. Lo being a teacher itu memang passion lo atau bagaimana? Jadi ingat waktu gue masih TK, waktu itu kita lagi ada ekskul gambar. Lalu di sebelah gue itu adalah kakak kelas gue kelas 1 SD. Dia nanya ke gue, kamu kalau udah gede mau jadi apa gitu? Dan gue jawab pada saat itu, gue mau jadi guru. Nggak tahu jawabannya dari mana gitu kan, nggak tahu jadi guru apa jadi peternak bebek. Singkat gue sih guru ya gitu. atau petani kentang. Jadi terus terus habis itu gue nanya ke dia, kalau kamu mau jadi apa? Terus dia bilang, kalau aku mau jadi Power Rangers. Terus itu pertama kali gue kayak mainnya umur gue 5 tahun, 4 tahun gitu loh pada saat itu. Ya, tapi ya kayaknya memang mau jadi guru itu adalah sesuatu yang sebenarnya udah lama sih ya. Dan memang kalau ditanya mau kayak gimana pun, first and foremost gitu, I'm a teacher. It's memang menjadi guru tuh sebutannya adalah calling ya. Karena kalau bukan calling ya nggak mau ngapain, bayarannya nggak gede. Itu dia, makanya tidak, itu bukanlah sebuah pekerjaan yang populer gitu. Tapi memang kami menyadari bahwa kami punya tujuan dalam sebuah ekosistem, dan ya memang sangat menyenangkan kok berada dalam lingkungan di mana kita melihat orang-orang tumbuh. Karena sekarang murid-murid pertama gue aja ada yang udah nikah sekarang. Dan gue mengajar tuh bener-bener dari yang ada yang bayi dari umur 18 bulan yang masih kayak gitu sampai umur 56-57 tahun. Dan jadi pengalaman gue melihat bahwa ternyata manusia itu bisa tumbuh berkembang seumur hidup gitu loh. Semua pasti ada prosesnya, kita nggak pernah telat gitu loh untuk belajar. Gitu. Berarti lo guru les? Ada guru les, ada guru ngajar kelas. Di sekolah kah? Sekarang ini primernya adalah sebagai guru di sekolah, dia sekolah alternatif. Tuh.
Dan anak-anaknya di sana ya ekspresif sama kayak gue gitulah ya. Jadi di sana nggak ada seragam. Ya anak-anaknya rambutnya warna-warni, cenah gitu. Dan menyenangkan sih karena mungkin dulu salah satu yang dipikirkan adalah, aduh gue malas sih kalau gue jadi guru di sekolah yang konservatif. Ya lah gue harus potong rambut, kuku gue harus diilangin gitu kan. Tapi ternyata ya alhamdulillah ketemu tempat yang sesuai gitu loh karakternya dengan gue, begitu makanya gue happy sih. Sekolah alternatif tuh apa sih? Jadi sekolah alternatif itu dia mirip dengan kayak homeschooling ya. Jadi dia bukan sekolah konvensional gitu intinya. Kalau homeschooling kan dia yang ngurus biasanya keluarganya sendiri gitu ya. Kalau sekolah alternatif itu pada dasarnya dia istilah payung ya. Jadi itu bisa jadi homeschooling atau sekolah yang pakai kurikulum sendiri. Tapi memang sekarang berdasarkan peraturan negara, sekolah yang pakai kurikulum sendiri biasa di kelas 3 tuh pakai kurikulum nasional. Biar ada penyetaraan dalam ijazah mereka gitu. Oh ya, gue kayaknya pernah lihat ada beberapa di Jogja, di Bali gitu. Betul, gitu, di Jogja itu ada di mana mereka emfasisnya lebih ke main. Yes, di sawah gitu kan kalau gue nggak salah. Gitu Betul. Ya. Jadi kayak sekolah alam nih Iya, sekolah alam tuh termasuk sekolah alternatif, gitu. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya, Adit, taman bermain kamu atau ruang kreatif kamu sekarang berarti apa? Mengajar itu? Mengajar ya, karena mengajar itu adalah taman bermain yang sangat luas. Mau isinya balita atau lansia, boleh semuanya. Mau mempelajari apapun, boleh semuanya. Karena yang benar-benar yang gue temukan adalah hal yang sangat rewarding. Salah satu taman bermain gue sekarang adalah TikTok sebenarnya. Dan gue ke TikTok itu banyak orang ngira, dan ini jujur udah aneh banget ya, karena kayak gue tuh lagi di tempat umum ada aja yang nyamperin, Kak Aditya. Kapan hari gue lagi mau ngunjungin adiknya ngkong gue yang dirawat di rumah sakit Fatmawati. Nyampe sana taunya dia udah pulang. Terus kita turun gitu kan lagi nunggu gokar, tiba-tiba ada, Kak maaf boleh foto nggak? Kayak ya Allah, di rumah sakit gue masih ada aja yang kenalin gitu loh. Dan rasanya aneh gue kayak gue siapa gitu kan. Tapi waktu itu pernah, jadi di TikTok gue bikin video tentang soft parenting, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan anak, bahwa gentle parenting gitu ya, bahwa gentle parenting itu bukan membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau, tapi kita membebaskan mereka selama mereka memahami konsekuensinya apa, gitu. Dan itu gue jelasin caranya bagaimana supaya mereka berhubungan lebih dekat gitu loh dengan anaknya. Dan gue nggak nyangka banyak yang komen, Kadit makasih ya, aku jadi lebih deket sama anak aku sejak Kadit bikin video itu. Dan wow, gue bikin an actual difference gitu ya. Dan itu yang bikin gue inget kenapa gue masuk ke dalam profesi ini gitu loh, bahwa semua orang itu bisa belajar. Berarti lo tuh kayak Miss Rachel? Ya bisa dibilang begitu sih ya. Miss Rachel lokal. Miss Rachel lokal. Ya, karena ya kalau kita ngeliat Miss Rachel juga ya, kan dia walaupun audience dia anak-anak, tapi dia juga mengajarkan ke orang tua bagaimana berkoneksi ke anak-anak gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang lumrah diajarkan di Indonesia gitu loh. Dan sebenarnya sayang sih, dan gue nggak nyari duit sama sekali nih dari TikTok gitu kan. Orang-orang bilang sayang Dit, ini mentalitas boomer banget kan, sayang banget Dit, itu kan bisa dijadikan uang gitu. Kayak iya, tapi gue ngerasa kalau gue jadiin itu duit Dit, mungkin karena lingkupnya ya nggak sesuai, gue malah merasa males gitu loh. Kalau misalnya gue tidak pakai duit, tidak dapat duit gitu ya di TikTok gitu kan, pendidikan gratis, gue bisa seenak jidat. Lu mau silakan, kagak mau ya udah. Jadi ibaratnya kayak gitu loh. Jadi lo nggak punya ini yang nggak ada limitation. Iya, nggak ada limitation, benar gitu loh. Karena pengalaman gue adalah kalau udah ada duit, ya udah lo akan dibatasin sama. Karena kadang-kadang di TikTok gue tuh ngomong kasar gitu loh. Tapi dan kemudian ada nih yang marah-marah gitu kan. Dan jawaban gue selalu juga adalah bentuk pendidikan gitu loh. Ya kalau menurut lo kasar, nggak usah ditonton, nggak usah di like. Kenapa lu kalau nggak suka sesuatu malah lo tonton, malah lo engage, malah lo komen, kan malah makin muncul di algoritma lo. Jadi kerjaan gue tuh ngomelin bapak-bapak sama ibu-ibu di sosmed. Makanya di bio TikTok kalau marah-marah kalau marah-marah nggak usah diambil hati gitu, nggak usah dimasukin hati gitu loh. Karena emang gue ngomong kayak begini gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya menarik sih ya, karena sekarang
gue juga sebenarnya jadi lebih memperhatikan apa yang gue omongin karena nggak bisa gue enak jidat juga gitu kan. Sebenarnya bagus ada pengingat gitu kan. Jadi kayak oke, gue kalau ngomong sesuatu yang penting nih misalnya nadanya perhatiin deh gitu. Tapi nanti kalau ada yang masih tersinggung ya udah salah dia sendiri. Jadi waktu itu pernah ya, dan ini nyambung ke acting nih. Jadi waktu itu gue pernah komenin, gue lagi di kampus, lagi di Atma, ada radio, terus ngomongnya ada seorang aktor yang bilang, iya saya tuh kalau misalnya masuk ke dalam sebuah peran itu saya menjadi trans gitu loh, saya kayak seakan-akan saya hilang gitu. Terus gue pikir, apaan sih gitu loh. Kayak gue tuh paling sebel sama yang namanya method acting. Karena method acting tuh nggak boleh sembarangan, lu harus punya konstitusi yang kuat. Ya, method acting tuh jadi misalnya mau masuk ke sebuah peran, oke, dia off kamera dia perannya seperti itu juga, misalnya dia kayak Joker dia biasanya kan, jadi psikopat begitu kan, untuk menjaga mindset tersebut. Kalau orang nggak kuat, break gitu kan. Terus waktu itu gue ngomel-ngomel gitu kan, bikin kontennya, orang-orang ikutan ngomel, kayak apa sih Kak Adit, emang kamu siapa gitu kayak, dan mereka membela seorang aktor yang gue sebut, gue bahkan nggak tahu namanya, tapi mereka pun juga nggak tahu itu siapa. Mereka membela sebuah entitas yang tidak mereka kenal gitu loh. Dan gue kayak, orang Indonesia tuh tidak suka dengan nada yang bagi mereka tidak sopan. Dan mereka akan bereaksi dengan sangat tidak logis gitu ya. Karena literasi media kita sangat rendah. Mereka tidak tahu cara engaging dengan sesuatu dengan kritis. Nah, itu yang selalu gue ajarin di TikTok gitu loh sebenarnya. Makanya bagi gue konflik di media sosial tuh bagus. Karena ya udah mendingan kita belajar di media sosial, terus nanti di kehidupan nyata kita lebih baik. Kita belajar gitu loh. Itu taman bermain juga sebenarnya. Taman bermain itu kan adalah simulasi kehidupan nyata. Iya kan? Gitu. Is it works? Maksud gue lo mencoba mengedukasi netizen kita yang notabene kita udah bilang minim literasi media. Orang-orang tuh selalu bilang gini kan, Kak Adit, ya udah biarin aja Kak Adit, nggak usah dijawab komennya gitu kan. Dan gue kayak nggak mau. Karena gue menjawab komen, gue bukan marah, gue juga nggak ngambil hati. Tapi orang Indonesia itu takut dengan konfrontasi. Mereka menganggap semua hal itu adalah kalau konflik buruk, gitu kan. Jawa banget gitu ya, kayak gitu kan. Tapi kalau gue ngeliatnya gini loh, ketika gue berbicara jujur, ketika gue menarik garis yang tegas, bukan berarti gue marah, bukan berarti gue benci sama lo gitu loh. Gue ngomong jujur sama lo gitu. Perasaan gue sedang gue buat jelas. Dan ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, maka dari itu, does it work or not? Well, ini yang lucu. Jadi udah sering banget. Jadi kalau di TikTok Live kan gue kalau ngomong emang kerjanya ngomel-ngomel. Karena memang nggak tahu ya, orang-orang senang diomelin gitu kan. Dan kalau audiens yang udah sering nonton, udah mereka agak masokis sih. Yang nonton tuh udah tahu gitu ya, jadi mereka nggak ngambil hati gitu. Tapi kadang-kadang ada nih yang baru-baru nonton terus kayak biasa aja kali Kak gitu. Nah, waktu itu sempat ada yang komen, Kak Adit, dulu aku waktu pertama kali nonton Kak Adit aku sebel deh sama Kak Adit gitu. Tapi terus kayak setelah aku lihat ternyata Kak Adit baik juga ya. Ya iyalah, kata siapa gue galak ngomongnya dengan nada tinggi kayak gitu. Ya, karena akhirnya mereka paham bahwa jadi sebenarnya gue melakukan ini tuh kayak menguji mereka gitu loh, secara nggak langsung, bahwa lo melihat sesuatu dan lo langsung berasumsi A, B, C, D, E. Tapi apakah benar gitu loh? Karena yang lo asumsi itu adalah sesuatu yang lo sudah terkondisikan untuk berasumsi, bukan sesuatu yang realitas gitu loh. Karena kita kan gitu kan, oh ada orang nadanya tinggi berarti dia marah, berarti dia nggak suka sama aku sebel, aku akan komen apa sih bla 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 bla. Yang ada gue malah makin muncul, dia makin sebel, ya nggak? Algoritma kan bekerjanya seperti itu. Gue ngajarin, lu jangan tolol amat nih kalau punya HP, smartphone smart, lu nya kagak smart gitu kan. Nah akhirnya mereka banyak yang komen kayak, oh Kak Adit, dulu aku sebel, bla bla bla. Sempat waktu itu bahkan ada, dan ini unik ya. Ada yang komen, Kak Adit, aku mau minta maaf atas nama ibu aku. Dulu ibu aku suka nonton TikTok Live Kak Adit, terus dia suka rage baiting, suka komen-komen yang bikin gue marah beneran gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin gue nggak marah beneran gitu kali ya.
Terus kayak literally katanya ibunya tuh dulu duduk di samping dia, terus komen, Nika, ntar mama komen gini gitu. Dan gue tuh kayak, damn, ini orang ada apa ya dengan kehidupan pribadinya gitu ya sampai kayak, dan ternyata ibunya tuh meninggal. Dan dia minta maaf atas nama ibunya gitu kan. Terus gue kayak, thank you so much udah ngomong seperti itu. Kayak gue pun nggak pernah marah atau apa sama ibu lo, dan lo nggak perlu minta maaf, tapi gue memaafkan lah gitu loh ya. Dan itulah ketika gue ngeliat bahwa oh ternyata orang-orang yang komen-komen negatif kayak gini kayak Kak Jen yang ngomong kan kayak, kamu ada masalah apa sayang di rumah? Kamu ada apa sih di rumah gitu? Karena banyak orang-orang yang muncul ke sosmed untuk marah-marah beneran atau komen-komen gak jelas karena mereka ada masalah dalam kehidupan pribadi mereka gitu. Iya, dan gue kayak, why should I take that seriously? You take me seriously karena gue marah-marah? Gue gak marah-marah gitu kan. Mereka ngerasa mereka nge-rage baiting gue, tapi sebenarnya mereka yang rage baited. Sebelum tadi omelin Adit, ini kita ngobrol, kudu minum nih biar nggak haus. Oh bener! Adit mau minum apa? Ada kopi nggak? Oke. Jack Ranca. Ini jam-jam blow on gitu loh, butuh kopi. Yes. Nah, kopi. Apa tuh? Ada kiriman dari Tuku. Terima kasih Tuku. Nah, terima kasih Tuku. Ini mau yang di ini apa di Tukucur? Gue mau ini aja deh. Ini. Mbak, thank you. Terima kasih. Nih. Kok terima kasih. Benar terima kasih. Makasih ya. Nih, produk asli Cipete. Produk kasih cepet. Tukucur. Kita sebagai tetangga. Iya benar, sama tetangga harus saling berhubungan baik ya, teman-teman. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu ya. Sorry. Lu takut dimarahin ya, soalnya ada yang sekte kalau ngopi nggak ada. Jadi itu penistaan. Oke. Udah kayak sajen. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi pembicaraan ini ya. Tadi gue mau nanya apa ya? Gue lupa lagi. Ayo, tentang apa? Ke acting, gue mau nanya soal acting. Panggung pertama Adit, maksudnya teater ya? Teater. Itu kapan? Itu waktu SMP. Dan waktu SMP itu sekolah aku kerjasama dengan Jose Rizal Manua. Dia sutradara dari Teater Tanah Air Indonesia. Dia yang suka di toko buku, yang di tim tuh. Ya. Nah, itu waktu itu playnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Oke. Judulnya itu. Betul. Bawang merah, Dan bawang putih, bawang bombay. dan waktu itu mereka pakai lagu-lagunya Beatles, terus liriknya diganti. Terus peran gue adalah jadi salah satu anak buahnya bawang bombay. Jadi preman Betawi. Bay! Lo mau kemana, Bay? Gitu. Banget nih, preman Betawi. Iya, kan asli Cipete kan. Terus sejak pertama kali teater itu gue kayak, oh seneng ya. Maksudnya berada dalam teater itu adalah sebuah kesempatan untuk berproses gitu. Dan itu akhirnya kan waktu ya kuliah gitu kan, itu mulai serius tuh teater beneran gitu kan, dan perannya selalu yang aneh-aneh lah gitu. Define aneh-aneh. Gue tidak pernah mau memain peran utama karena peran utama tuh biasanya membosankan, kecuali naskahnya naskah bagus ya. Karena biasanya peran utama adalah dia the hero gitu kan. Gue lebih suka jadi karakter samping yang aneh dan unik gitu loh. Jadi waktu itu peran pertama gue preman Betawi, peran kedua gue adalah sebagai ibu guru bahasa Inggris MILF. Kemudian Itu peran SMA, bukan? itu kuliah. Oh, kuliah. Itu ketiga kalau nggak salah. Yang kedua itu jadi nenek seorang anak dengan autisme, keempat jadi raja setan. Di itu sama teater koma. Teater koma itu gig profesional pertama gitu. Karena itu memang berbeda juga ya mengalami teater profesional sebagai orang dewasa. Karena orang-orang selalu bilang, wah teater tuh pasti seru banget gini. It's terrifying. Di panggungnya sih nggak masalah. The show is not the problem. Ketika kita berproses, karena berproses itu nggak gampang. Sama kayak kita belajar ya. Belajar itu adalah bagi beberapa orang tuh pengalaman yang mengerikan gitu. Tapi sebenarnya orang-orang itu yang bahaya, dan ini yang selalu diajarin di teater koma ya, kita jangan terlalu cepat puas. Dan bener sih, karena ketika kita terlalu cepat puas, itu dimana ego tuh cenderung masuk.
Di teater koma itu orang-orang yang perform itu yang udah puluhan tahun perform, tapi mereka nggak ngartis gitu ya. Sementara banyak produksi-produksi yang lebih kontemporer di mana baru tampil sekali, 2 kali tuh udah berasa artis gitu ya. Ya mungkin ini karena culture yang berbeda aja ya, karena teater koma itu kan masih gayanya paguyuban gitu kan. Jadi memang kita diajarin untuk humble terus sih di situ. Dan gue memang butuh itu loh, karena maksudnya karena gue teater dari kecil, orang-orang di sekitar gue tuh udah bikin gue seakan-akan gue kayak wah banget gitu kan. Sementara gue nggak pernah merasa kayak gitu loh. Bagi gue ngerasa yaudah gue biasa aja. Tapi semua orang ngerasa gue kayak begitu. Makanya gue perlu di humble. Di teater koma gue nangis di kamar mandi berapa kali. Karena? Apa ya, frustrated dan overwhelmed gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin nggak ada apa-apa. Karena emang apa ya, capek gitu kan. Misal, karena kita tuh kalau kalau kita lagi produksi, kita tuh latihan tuh 3 bulan. Dan kalau udah deket-deket tuh tiap hari. Dari sore sampai tengah malam. Dan it takes a lot of time and energy kan gitu loh. Ya kadang-kadang misalnya capek lah abis koreo, gua kagak paham lah kan, gua kagak bisa nari ya. Kagak bisa paham nih koreonya gitu kan, agak-agak blow on. Capek sendiri gitu kan. Cuma ternyata dilihat-lihat ya itu memang perlu gitu loh, karena itu adalah reaksi alami seorang manusia gitu kan. Nah makanya nih kalau udah kayak dan gue adalah orang yang profesional dalam hal kalau gue main teater, gue nggak bawa diri gue ke dalam panggung dan sebaliknya juga tidak. Nah kalau misalnya method acting nih kayak yang tadi lagi, dia membawa-bawa, ya anggap aja operator crane, kemudian dia membawa dia sebagai operator crane ketika dia nyetir mobil sendiri. Itu kan maksudnya berarti kalau method acting itu diaplikasikan di dalam kehidupan nyata ketika dia sedang produksi gitu kan, dan itu bahaya. Kayak contohnya kemarin Ipar Adalah Maut ya, itu kan yang aktor yang jadi istrinya dia sampai ke psikiater habis produksi karena ya dia membayangkan berada dalam posisi seorang istri yang diselingkuhin gitu kan. Dan mungkin dia bukan method acting ya, tapi dia membiarkan pengalaman dia bekerja mempengaruhi dia secara pribadi, dan itu K3 dong, keselamatan kesehatan kerja. Acting itu juga labor, itu juga pekerjaan gitu loh. Sementara banyak orang-orang yang merasa, oh enggak dong Kak, kalau menurut aku orang-orang yang misalnya sampai mengalami lebih dalam itu performance-nya lebih bagus. At what cost? At what cost? Emang lu paham ini orang kayak lu kerja apaan? Emang lu aktor gitu kan? Waktu itu gue ngomong kayak begitu loh sama orang-orang yang bawel-bawel gitu. Di TikTok gitu kan. Akhirnya gue bikin lah video. Akhirnya tuh videonya yang bikin orang sebel gue delete lah karena males dapet notifnya gitu kan. Karena sebenarnya walaupun gue seneng berada di panggung, yang gue males adalah sebenarnya perhatian. Adit kan ada di Sorry, maaf, gue potong dikit. Itu agak sedikit bertolak belakang dong, Dit. Iya, karena performing sendiri dengan mendapatkan perhatian adalah 2 hal yang berbeda. Perhatian adalah reaksi terhadap performance. But it's inevitable, yes. Ya, Bahwa sebagai sebuah reaksi. Tapi bagi gue adalah, oh ya udah berarti di sini untuk performance gue udah aman, gue harus belajar aja bagaimana cara gue reseptif terhadap perhatian gitu kan. So you treat it as resiko pekerjaan? Yeah, of course. Itu K3 juga. Oke. Ya, Lanjut, sorry. Ini behavior followers di Instagram dan TikTok itu kan kandang monyet ya. Yang kandang monyet yang mana nih? Sebenarnya kalau dibilang semua sosmed kandang monyet. Karena banyak yang saling menuduh kan. Facebook lah, ke X lah, TikTok lah, Instagram lah. Ya waktu itu gue pernah kok bikin videonya di TikTok kayak, ya lu bilang ini kandang monyet. Ya lu semua monyet. Lu kelakuan lu kayak begitu di sini, lu ngata-ngatain yang lain, itu kelakuan monyet gitu loh. Tapi memang yang harus gue bilang sangat kandang monyet baru-baru ini adalah X ya, karena algoritmanya sudah sangat buruk, di mana yang di up for you page-nya itu adalah yang bikin orang sebel, karena itu bikin engagement naik. Rage baiting. Sejak sudah di take over gitu kan oleh Elon Musk, itu yang sering terjadi. Maka gue sekarang udah males pakai X gitu kan, malah kadang ya jauh lebih mending Facebook ya. Tapi masing-masing memang ada kandang monyetnya sendiri ya gitu loh. Tapi yang memang sangat malesin tuh di X, karena kadang-kadang kita ngomong apa, kemudian ini ada fenomena baru, ada istilah baru namanya disinterpretasi.
Jadi dia bukan misinterpretasi. Kalau misinterpretasi itu kan nggak sengaja. Disinterpretasi itu adalah tidak ada itikat baik untuk memahami. Oke. Jadi misalnya ngomong, gue sukanya kucing bukan anjing. Oh jadi lo benci anjing? Ya, oke. Kayak gitu. Itu namanya disinterpretasi. Dan to a certain extent itu sering sekali terjadi di X sampai berlarut-larut diskursusnya dan kayak kurang kerjaan kayaknya ya. Gue penasaran deh jadinya. Impact social media di hidup lo tuh, sebesar apa sih impact social media di hidup lo? Sebenarnya kan kita kan sebagai milenial terakhir ya masih mengalami di mana sosmed itu adalah hal yang baru, di mana kita membuat sebuah public diary. Sebelum apa namanya zaman itu mungkin orang-orang nggak ada tuh namanya bikin public diary gitu kan. Nah terus memang itu yang kita alami ya, dan at a certain point kayaknya ini ketika prefrontal cortex gue mateng, gue umur 27 lah kira-kira, gue merasa kayaknya nggak harus semua hal gue post deh. Karena ketika dari umur remaja sampai awal dewasa itu gue merasa bahwa oke, sosmed adalah tempat gue venting, mengeluarkan unek-unek gue gitu kan, berpendapat secara profesional gitu kan. Cuma masalahnya adalah garisnya tuh kabur. Dan ini salah satu yang gue bahas waktu di tesis S2 gue. Jadi tesis S2 gue waktu itu tentang meme nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris! Jadi karena setelah itu terjadi, itu tuh sering dipakai untuk reaksi terhadap orang-orang yang ngomong bahasa Inggris. Orang ngomong bahasa Inggris, terus dibales nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi waktu itu gue meneliti diskursus di X tentang interaksi. Jadi ada orang berantem gara-gara meme nggak bisa bahasa Inggris itu. Dan yang gue temukan adalah memang pada saat itu karena adanya jurang antara penutur bahasa Indonesia dengan penutur bahasa Inggris. Jurang sosioekonomi dan kelas gitu. Nah, yang gue juga temukan selain soal disinterpretasi di situ adalah di sosial media itu garis antara yang publik dan yang personal itu sangat semu. Vague banget ya. Very vague. Karena karena kadang-kadang misalnya gini deh. Waktu itu gue bikin tweet di mana utas gitu, di mana sebenarnya itu gue mikir di luar kepala aja gitu kan. Terus ada orang yang karena ini ngomongin soal akses atau soal apa gitu kebetulan. Lalu ada orang yang ngomong, kalau memang topiknya soal seperti ini, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja biar lebih aksesibel terhadap orang lain gitu kan? Terus balasan gue tuh kayak, emang gue iklan layanan umum ya? Karena gue bukan lagi bikin sesuatu informasi umum, gue lagi cuma making sense of things aja gitu kan gitu. Terus dia, yaudah lain kali kalau mau making sense of things pakai bahasa yang aksesibel kayak lah. Di gitu. siapa BTW? Stranger. Kenapa jadi Agak jelas. Selalu sokap. Iya lah sokap gitu. Nah di TikTok, jadi waktu itu gue ngomong kan dalam bahasa Inggris. Lalu ada yang komen, Kak Adit, aku tuh cuma ibu-ibu kampung, tapi makasih ya karena konten Kak Adit, aku jadi belajar bahasa Inggris. Gue mau dengerin yang mana? Gue mau dengerin dia lah, daripada gue dengerin SJW kagak jelas di Twitter gitu kan ibaratnya. Karena lu jangan speaking up for these people. Bener, these people bisa ngomong sendiri gitu kan. Banyak dari mereka yang merasa, oh gue nggak paham bahasa Inggris tapi gue mau belajar gitu kan. Dan meme nggak bisa bahasa Inggris itu muncul karena kayak ngapain sih gue belajar bahasa Inggris, jadi gue bakal ngolok-ngolok orang yang bisa bahasa Inggris, dan itu bisa dipahami gitu loh. Mereka fine dengan ignorance-nya ya. Iya, dan apa ya, nyebelin sih nyebelin, tapi kita bisa memahami itu asalnya dari mana gitu kan. Dan itu munculnya sayangnya lewat media sosial gitu loh, bahwa mereka punya kecenderungan untuk melampiaskan itu gitu. Lo setuju nggak sih kalau misalkan memang benar adanya, maksud gue orang yang tadi Jurang lo bilang, orang yang berbicara dengan bahasa Inggris pada umumnya sosioekonomiknya lebih tinggi. Kalau berdasarkan risetnya adalah ini tidak. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditanya gini deh, sebenarnya yang sering jadi jawaban adalah kan belajar bahasa Inggris sekarang nggak harus kelas. Ya. Tinggal buka YouTube, tinggal download aplikasi gitu kan, asal mau usaha. Bener. Cuma mau usaha pun sendiri itu adalah kadang-kadang sebuah privilege. Karena pemahaman adalah ngapain gue belajar sesuatu yang kayak gini. Gue kan setiap hari gue naik motor, setiap hari gue naik
KRL, kena polusi, kerja kayak gini. Mereka udah ada mental block yang terbangun dari sirkumstansi hidup mereka gitu loh. Karena, nah, yang sering jadi jokes adalah karena pada saat itu kan gue nulis tesis itu tahun 2019-2020 lah. Itu kan zaman-zaman orang-orang muncul ngomong jaksel English gitu-gitu kan. Dan yang sering menjadi asumsi adalah orang pakai bahasa Inggris itu biar kelihatan pinter. Dan ini itu tidak benar. Dan sudah banyak penelitian yang meneliti ini bahwa ya orang-orang ini pakai bahasa Inggris karena emang mereka bisa aja. Ya, tapi yang sering menjadi masalah adalah orang-orang ini pakai bahasa Inggris di lingkungannya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang Kadit, masa aku pakai bahasa Inggris, terus aku dibilang so Inggris sama teman-teman aku. Sekarang gue nanya, teman-teman lu bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Ya lu ngapain ngomong bahasa Inggris sama mereka? Lu ngomong pakai bahasa Swahili juga sama mereka, lu bakal diledekin gitu loh. Salah crowd ya. Salah crowd gitu kan. Lu juga jangan, lu bisa jadi lu pintar bahasa Inggris tapi lu goblok. Penempatannya Gitu kan. kurang tepat. Iya gitu kan. Lu kalau mau ngomong, dan mereka frustasi juga gitu kan, karena mereka mau ngomong bahasa Inggris sama siapa gitu. Ya, again bisa dipahami gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh karena lingkungan sosial yang berbeda aja gitu loh. Karena sebenarnya banyak loh orang-orang yang berada dalam kondisi sosioekonomi yang kurang mampu, tapi mereka bisa bahasa Inggris karena mereka mau berusaha lebih gitu kan. Tapi dia bukanlah sebuah hal yang umum, mayoritas orang tuh tidak seperti itu gitu loh. Dan itu yang harus kita terima, bahwa aksesnya tuh tidak equal gitu. Jadi ya, apakah orang yang bisa bahasa Inggris itu adalah orang yang sosioekonominya lebih tinggi? Enggak juga gitu ya. Tapi kemauan untuk belajar dan maju walaupun sirkumstansi kehidupan mereka sedemikian rupa, itu adalah sebuah hak istimewa sebenarnya dalam masyarakat kita gitu. Karena satu hal yang gue alami sejak gue menjadi orang tua adalah banyak anak-anak teman gue yang tadi seperti lu bilang secara sosioekonomik mungkin bukan orang yang wow banget gitu ya, yang berkecukupan sekali, tapi karena mereka anaknya itu adalah anak-anak pandemi, anaknya lebih jago bahasa Inggris daripada bapak-bapaknya. Iya. Karena apa yang mereka tonton gitu kan ya. Dan bener-bener logat mereka logat Amerika sekali gitu loh. Iya. Yang bahkan gua kayak wow, belajar di mana nih, IF atau English first nih? Iya. Sama deh. Jadi sebenarnya mereka tuh ya kayak gue sendiri, gue pun belajar bahasa Inggris juga nggak pernah secara formal. Gue cuma nonton TV kabel doang. Dulu kabel vision zaman dulu kan. Dan ya itu menunjukkan bahwa untuk kita mempelajari skill tertentu, kita tidak perlu sesuatu yang formal terus-menerus gitu kan, bahwa kita kalau belajar sesuatu tuh bisa sambil nonton, dengerin musik, baca buku gitu kan. Orang-orang tuh di TikTok selalu nanya kayak gitu, Kak gimana sih cara biar pintar bahasa Inggris? Ya belajar. Kayak lu nyari cara cepet. Apaan gitu kan, lu mau makan bendera Inggris gitu kan. Kan mereka selalu nyari cara cepet, dan sayangnya itu sebenarnya itu salah satunya. Bahasa Inggris dijadikan sebuah aset. Ketika bahasa dijadikan sebuah aset, orang-orang akan udah mental block duluan. Tapi kalau bahasa diperlakukan seperti ya udah sebagai aspek dari hal-hal yang mereka suka, no problem. Maka mungkin anak-anak pandemi itu walaupun kadang social skills-nya jelek ya, karena mereka nggak berinteraksi dengan anak-anak lain secara langsung, tapi kemampuan skill set mereka tuh dapat berkembang dengan baik karena lingkungannya mendukung gitu loh. Nah, ketika lingkungan tidak mendukung, itu beda lagi ceritanya. Kalau bener kan? Misalnya kalau anak-anak dalam pandemi itu kan mereka ya udah kamu silakan amuse yourself, kamu cari hiburan kan, mereka nonton apa segala macam. Oke, gitu kan. Nah, kalau yang tidak bagaimana? Itu beda lagi. Dia pakai bahasa Inggris dikit karena kan apa yang input harus ada output. Anak-anak kan belajar terus mereka ceriwis sendiri kan, gitu. Bayangin dia di rumah tapi malah diketawain sama orang tuanya. Dan itu sebenarnya kecenderungan orang Indonesia ya. Jadi ini sebenarnya gue rasa adalah salah satu dampak dari Orde Baru. Jadi waktu itu ada temen gue yang jadi keluarga besar tuh orang Malang. Tapi dia tinggal di Jakarta. Dia pulang kampung ke Malang dan dia pakai bahasa Jawa, diketawain sama saudara-saudaranya, "Ramaso gitu." Gimana dia pulang kampung ke Malang. Terus diketawain pas dia pakai bahasa Jawa karena bahasa Jawanya tidak kayak orang Malang gitu kan. Logatnya kurang medok gitu ya. Dan gue tuh yang kayak, lo gimana sih? Masih mending dia mau berusaha loh.
Lo bahasa Inggrisnya medok sama saudara lo nggak diketawain. Gitu loh. Kalau di sini kita mikirin soal bahasa, kita punya mentalitas yang jelek banget dan ini sudah berdasarkan riset juga bahwa salah satu penghalang terbesar orang Indonesia belajar bahasa Inggris adalah karena diketawain teman-temannya. Ya. Sanksi sosialnya karena grammarnya salah, pronunciation-nya jelek gitu kan, grammar Nazi gitu. Yang besar itu adalah kecemasan berbahasa asingnya. Dan ini karena dalam bahasa Indonesia pun kita bahasa Indonesianya nggak bener, grammarnya salah, itu salah satu dampak dari standarisasi bahasa Indonesia dan tergesernya bahasa-bahasa lokal sehingga bahasa lokal pun merasa harus bereaksi seperti itu. Padahal kalau gue lihat ya Allah masih mending dia nih orang walaupun dia orang Jakarta dia masih mau pakai bahasa Jawa. Bayangin kalau dia nggak bisa sama sekali gitu loh. Justru kan dia lagi apa ya mencoba, maksudnya walaupun dia tahu bahasa ini gua, tapi kan ya udah mau mungkin dia niatnya kayak mau dia mau satu level gitu loh sama dia gitu kan, pakai bahasa yang sama, malah dia exclude karena gara-gara tentang aksennya berbeda. Lo kan aksen lo pakai bahasa Inggris juga aksennya aksen Indonesia, selama kita paham nggak apa-apa gitu. Tapi benar banget tadi yang orang jadi takut bahasa Inggris karena takut ada grammar Nazi gitu. Gua tuh nggak pede ngomong itu gara-gara ntar gua ini. Dan itu sudah terpatri kan. Iya. Nggak ada yang ngajarin sebenarnya, tapi kita sudah terbiasa dengan masyarakat kita gitu loh. Boleh gitu coy. Sering banget, nggak sering sih, tapi beberapa kali terjadi di TikTok. Kayak waktu itu kan, kayak gue kan nggak bisa bahasa Jawa, walaupun gue 62,5% Jawa. Terus gue lagi coba waktu itu ngomong bahasa Jawa, terus kayak ada yang ngomong gitu kan, Kak Adit nggak cocok pakai bahasa Jawa. Yang komen langsung, aduh salah banget dia ngomong gitu ke Kak Adit. Udah ngomong gitu kayak. Omelin, ibu-ibu yang gue omelin. Kayak, gimana sih Bu? Masih mending gue mau belajar bahasa Jawa, lu siapa ya polusi Jawa lu? Sri Sultan. Iya gitu, padahal bagus kan kalau orang masih mau belajar harus diapresiasi gitu. Kan yang penting kita paham pun paling ini. Oh salah, ini harusnya ngomongnya bukan begitu tapi begini. Oke, nggak apa-apa gitu loh. Jangan sampai orang malah jadi nggak mau belajar kan gara-gara ya gue nih salah satunya. Correcting tuh ada seninya gitu memang. Kalau gue lihat dinamika lo dan followers lo tuh cukup menarik ya. Oh iya. Bagi lo sebagai seorang influencer, apakah lo bisa dibilang influencer? Sebenarnya waktu itu pernah ditanya sih, terus karena untuk waktu dikenalkan gitu kan. Sebenarnya influencer tuh kurang cocok ya, walaupun in a way I am. Tapi gue melihat diri gue sebagai public educator, ya. Karena saya memberi pendidikan gratis gitu kan, dan aksesibel loh teman-teman. Saya pakai caption selalu bisa ditranslate. Begitu. Iya, dinamika dengan netizen tuh memang menarik sih ya, karena again it's perhatian ya, dan saya pun sedang belajar bagaimana menerima perhatian gitu loh, karena banyak yang niatnya baik ya. Kalau tadi kan yang aneh-aneh itu udah gue sebut. Kalau yang baik itu kadang gini loh, mereka melihat gue muncul di HP mereka bahwa terus memberi nasihat atau apa, mereka merasa gue teman mereka, dan gue kayak I'm not your friend. Maaf, saya bukan teman kamu. Karena banyak yang ke DM terus curhat, terus gue kayak nanya tentang, iya saya ada masalah dengan istri saya, terus kayak ngapain lu ngomong ke gue gitu loh ya, gue gak akan ngurusin perkawinan lo, lu punya bini urusin sendiri gitu kan. Kita gak sedekat itu. Iya gitu kan. Bukan teman. Dan tapi memang sih yang ngomong kayak gini tuh dua orang sebenarnya. Ibu-ibu ya umur 40 ke atas sama laki-laki. Laki-laki umur 20-30-an. Laki-laki muda yang biasanya belum lama nikah. Nggak tahu ya, yang mungkin yang ibu-ibu frustrasi, yang laki-lakinya bingung biasanya gitu. Nah, itu kayak ya saya misalnya pulang kerja harus bla 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 bla, atau ini gimana ya Kak Adit, suami saya, anak saya, nah gue kayak gini Bu, saya mengapresiasi bahwa ibu atau si masnya reach out ke saya, tapi saya tidak bisa membantu secara pribadi. Saya hanya bisa membantu dengan konten yang sudah saya sediakan di TikTok, silakan ditonton, ada di playlist sekian, kamu tinggal dicari gitu. Tapi untuk selebihnya, saran saya adalah cobalah bertanya ke orang yang kenal sama ibu atau mas. Seek professional help. Seek professional help ya, bilang BPJS juga bisa kok, ada konselor ya.
kalau kagak bisa lo ngomonglah ke Pak Ustadz, kagak bisa lo ngomonglah ke pendeta gitu ya. Tapi memang gue paham sih, karena kadang mereka tuh ngomong ke orang lain judgmental gitu kan. Memang sekitar orang-orangnya pada tolol gitu. Paham sih gitu, tapi yang kemarin baru jadi yang lagi baru diupload gitu kan. Kita mau curhat ke orang lain tuh juga ada caranya. Ya, nggak bisa langsung gitu loh. Kayak contohnya kayak begitu gitu kan, langsung tiba-tiba DM, Kadit aku mau cerita loh. Kayak, ntar dulu bos, gue siapa lo siapa nih gitu. Gue bukannya sombong, tapi ini namanya hubungan parasosial, ya, dimana ketika, dan ini salah satu bahaya algoritma sekarang, algoritma For You page, karena kayak, oh, gue melihat ini di HP gue, ini buat gue, makanya yang positif dan negatif pun bisa, yang negatif kayak, ih apa sih ini orang, lu siapa sih, gue nggak suka dengan konten ini, tapi di komen. Iya, yang ada kan gue malah makin muncul terus, dan sementara yang positif juga, ya ampun Kadit, dan banyak yang, ada yang udah beberapa kali gue diajak kawin, ada janda yang ngajak gue kawin, gue kayak, Bu, Lo ngerasa ini gak sih kalau apa namanya followers lo or audience lo tuh jadi banyak yang merasa entitled? iya, dan itu yang selalu gue gitu. Karena mungkin kalau gue kadang-kadang ngelihat influencer lain ya, mereka tuh baik-baik banget ya sama audience mereka gitu kan. Kan ada misalnya bikin video atau post kayak first comment, second comment gitu kan. Gue delete kalau kayak gitu. Itu kultur kaskus loh. Iya, gitu kan kayak fuck that. Kayak, apa sih gitu? Iya. Kayak tidak ada esensinya komen lah, delete. Oke. Saya tuh seperti itu. Karena nggak itu salah satu contohnya sih. Maksudnya kadang-kadang kalau mereka udah entitled ya, misalnya contohnya merasa Adit kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja, aku nggak paham, gitu kan? Gua sekarang udah kayak udah siapin di HP ada screenshot. Ini namanya translasi caption, lo tinggal klik. Gua kayak gitu aja. Karena sudah disediakan, sudah ada di situ caption gue sediakan biar inklusif, ya kan? Bisa buat orang yang tuli misalnya ya, atau buat orang yang pengen baca, dan atau yang buat menerjemahkan gitu loh. Jadi itu yang juga gue ajarin ya. Sebenarnya yang gue ajarin di sini adalah etika sosial dan bersosial media, karena tidak ada yang pernah mengajarkan. Dan yang mengajarkan memang mau nggak mau harus milenial. Bukan yang Gen Z mungkin bisa gitu kan, atau yang Gen X gitu kan. Tapi kan milenial tuh bener-bener yang mengalami social media at its peak ya, gitu loh. Jadi transisi apa? Iya nggak sih? Iya benar. Iya kan, karena sekarang banyak loh Gen Z yang nggak paham cara pakai komputer atau sosmed gitu kan. Karena mereka lahir sudah dengan fasilitas tersebut gitu kan. Sementara kita tengah-tengah nih gitu kan. Jadi kerjaan gue gitu, kalau nggak omelin bocil, omelin orang tua. Gitu. Tapi menarik banget ya, orang tua yang pada komen gitu. Di antara sekian banyak kan macam-macam kan ya konten lo kan, ada yang ngomongin mental health, ada yang ngomongin tentang gentle parenting. Yang paling banyak apa istilahnya kalau itu? Engagement atau views ya. Itu sejauh ini itu biasanya sih kalau gue acting sih biasanya, dan misalnya kayak peran sebagai Tante Phil gitu kan, itu karakter gue seorang nenek-nenek atau apapun yang lumayan stand out ya, memang secara algoritma itu lebih bagus gitu kan, dan orang-orang kayak wow gitu. Nah itu juga menarik karena jujur gue nggak serius melakukan hal itu, dan biasanya memang video yang tidak serius yang engagementnya tinggi. Kayak kemarin gue monolognya Hereditary, si siapa sih namanya tuh? Colette, Toni Collette. Ya. Yang don't you swear at me, yang kayak gitu kan. Terus sebenarnya tuh gue nggak serius gitu kan, gue cuma pakai extension rambut, gue naruh teks di depan situ, gue naruh kamera, gue sambil baca sebenarnya kan, karena tapi gue juga hafal sih gitu kan. Udah gitu kan. Nah terus ada yang komen, bagus Kak, tapi masih kurang matanya gitu. Terus gue tuh sebel, karena kayak ada aja komennya. Kayak, ya, nah ini juga sebenarnya hal yang menarik ya, karena di sisi gue adalah, oke, kalau saya adalah orang dewasa, saya akan, oh iya terima kasih, nanti akan saya perbaiki ya gitu kan. Tapi kan gue keseneng ngomel gitu kan. Akhirnya gue gini loh, kalau orang sudah membuat sesuatu, ya memang
hak lo untuk komen, tapi juga adalah hak gue untuk merespon. Ya. Ya, jadi jangan merasa itu kan pendapat saya, gitu kan, ya udah, kalau itu pendapat lo, ini pendapat gue, gitu. Dan kalau menurut gue, lo lihat deh, ini bukan sesuatu yang serius, tapi mungkin bagi dia ini serius ya, gitu loh. Karena ya lo ini cuma video TikTok doang, gitu loh, lo ngapain sih komen, gue kontak matanya kurang, bla 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 gitu loh. Tapi memang itu lo kebiasaan orang Indonesia, gitu ya, kayak kurang ini dikit, gitu. Dan itu kultural sih sebenarnya ya, jadi gue nggak bisa menyalahi juga, gitu loh. Tapi itu sering gue bawa, gitu loh, bahwa tolong ya, kalau dalam mengomentari sesuatu, tidak perlu kita komentari kekurangannya. Kenapa? Karena itu tidak sopan, ya. Sering tuh biasanya tuh, misalnya abis perform, ini biasanya untuk orang umurnya yang 50-an ke atas deh. Aduh, kamu bagus ya, tapi tadi mungkin kayaknya agak kurang-kurang gini deh, kayak. Ya, gitu. Ceritain dong, Tante Phil. Nah, itu. Jadi, bagaimana dia lahir? Oh, jadi Akhirnya terbentuk. jadi sekitar tahun 2012 itu waktu itu ada lomba storytelling, itu ya gue masih SMA deh. 2012, buset, 14 tahun lalu. SMA. Oh SMA. wow, berarti udah lama umurnya Tante Phil tuh ya? Yes, jadi waktu itu ada lomba speech tentang globalisasi dan bagaimana Jakarta berubah. Lalu gue menciptakan karakter Tante Phil yang sebenarnya gue memang udah agak explore sebelumnya gitu kan. Terus gue mau bikin nih, oh ya bagaimana perspektif seorang yang udah lama tinggal di Indonesia, terus bagaimana Jakarta sudah berubah. Dan gue mengambil, jadi gue bikin, awalnya tuh gue membuat karakter iseng gitu kan, kayak nenek-nenek, tapi dia orang Amerika. Terus gue sadar, gue kagak paham orang Amerika tuh hidupnya kayak gimana. Sepaham-pahaman gue, kita cuma ngeliat doang di TV gitu ya. Terus akhirnya gue ubah lah gitu kan. Oke, dia memang pernah tinggal di Amerika, tapi pada dasarnya dia orang Indonesia. Dan gue menang tuh, juara 1 gitu kan. Bagaimana Jakarta telah berubah gitu. Nah, abis itu gue mulai explore karakternya. Jadi pada dasarnya itu menceritakan, karena gue adalah orang yang sangat berorientasi dengan keluarga ya dari kecil. Gue selalu senang dengan pohon keluarga. Dan sejarah keluarga gue kan Jawa, Belanda, Betawi. Itu sih yang besar ya. Nah, cerita-cerita ini tuh sekitaran keluarga seperti ini gitu. Dan karena gue sadar ya di satu titik gue nggak bisa nih memperbaiki masalah-masalah yang ada di keluarga besar gue gitu ya. Tapi secara nggak langsung gue bisa memperbaikinya melalui cerita yang gue bikin. Jadi ini bukan tentang keluarga gue, tapi terinspirasi dari keluarga gue gitu loh. Bagaimana keluarga yang multi generasi itu menurunkan trauma gitu kan, macam-macam gitu. Jadi si Tante Phil ini tuh akhirnya jadi waktu itu gue bikin kan, awalnya dia tinggal di Jakarta gitu, tapi gue pengen deh bikin sebuah fiksi, karena di Indonesia jarang kan ada fiksi di mana daerahnya tuh daerah fiksional. Kayak kalau di Amerika tuh Silent Hill, Twin Peaks, kan kota kecil gitu kan. Di kita tuh jarang konsepnya yang fleshed out gitu kan. World building kan seru ya. Makanya akhirnya gue maulah bikin sebuah desa. Jadi desa ini namanya Paterosari. Dia tuh desa dulu bekas dijajah Belanda di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kenapa gue milih Kuningan? Gue nanya, gue dalam ini tuh riset gue tuh mendalam banget. Gue nanya teman gue sampai wawancara ex-sekretaris gubernur bupatinya Kuningan. Teman-teman gue pokoknya ada aja yang dari Kuningan ketemu secara nggak langsung dan mereka pasti unik-unik. Gue orang Kuningan loh. Tuh kan? Pasti ada aja deh. Gue tuh ada keluarga di Kuningan anyway. Oh, oke. Tuh kan? Selalu deh, ada aja sirkumstansinya. Iya. Dan karena Kuningan pun setelah gue baca-baca sejarah kan cukup menarik, tapi juga banyak yang kosong-kosong. Nah, gue mencoba mengisi kekosongan itu. Dan alhamdulillah memang materinya banyak. Kayak di Kuningan tuh ada satu desa namanya Desa Cisantana di daerah Cigugur. Santana. Terus itu desa tuh dia punya website. Jadi dia tuh kayaknya yang bikin tuh mahasiswa deh. Mungkin buat KKN atau apa kali gitu. Jadi isinya tuh kayak ada sensus penduduknya, pekerjaannya, ada apa aja sejarah. Oh, menarik banget nih gitu. Jadi gue compile-nya, jadi gue tuh menulisnya tuh lebih ke world building. Jadi gue bikin wikinya sendiri, itu dimana gue mengarsip gitu loh, untuk mengembangkan karakter-karakter ini gitu. Nah jadi sebenarnya kayak si Tante Phil ini, salah satu dari karakter gue adalah untuk mengekspresikan, inilah orang yang gue pengen nih menjadi dia kalau gue udah tua nanti. Karena dia adalah kebalikan dari gue gitu loh. Dia sudah tua, umurnya 50 tahun lebih tua dari gue. Dia perempuan, dia lebih punya banyak pengalaman, dia punya banyak duit, gue kere gitu kan. Terus kalau cerita Tante Phil itu ceritanya dia pulang kampung setelah 40 tahun hidup abroad.
Lalu dia solving mysteries gitu di kampung halamannya. Kayak ada anak-anak hilang, ada dia agak-agak horor gitu lah ya. Nah, ada 2 karakter lain dan mereka sebenarnya masih saudaranya dia. Satu itu yang pertama Tante Deborah. Tante Deborah itu seorang ibu-ibu kemehe. Namanya? Kelas menengah ngehe. Kelas menengah ngehe. Kemehe gitu kan yang iya saya semoga anak-anak saya semoga masuk IPA ya karena kalau masuk IPS kan agak gimana ya gitu. Bokap gua. Gue juga. Ya itu kan sebenarnya adalah refleksi dari masyarakat. Ya, gue sering pakai karakter Deborah tuh buat satir. Jadi gue ada akun Twitternya di mana dia tuh mengomentari. Jadi ini adalah suatu hal yang bokap gue ajarin. Jadi waktu 212 tahun berapa ya tahun 2012 berarti itu ya. Kan orang-orang kayak berbondong-bondong gitu kan. Bokap tuh keluar kantor. Dia ikut-ikutan Allahu Akbar, terus dapat nasi bungkus. Nah, jadi bagi dia itu menarik untuk menjadi orang yang sangat ekstrim di lingkungan orang-orang yang dibilang cukup ekstrim gitu lah ya. Karena dia mau ngeliat nih seberapa jauh orang-orang ini tuh berpikir. Wah, ya bodoh semua orang gitu kan. Bokap gue tuh gitu kayak, wah kayaknya nggak gitu sih Pak. Mereka tuh gitu loh. Enggak kayak gitu. Nah, terus jadi Deborah tuh gue mau coba peran seperti itu. Jadi misalnya dalam masyarakat nih ada orang yang ngomong sesuatu yang hateful gitu ya. Gue ikut-ikutan, tapi yang hateful gue tingkatin nih untuk ngasih lihat bahwa seberapa begonya sih lu gitu loh. Tapi the funny part adalah yang merespon sama Deborah itu justru orang-orang yang progresif, bukan yang konservatif. Mereka kegocek. Dan di sini dimana gue sadar, oh progresif juga bego ya. Semua orang memang bego. Gitu. Bahwa lo dalam membela kebenaran, lo juga kurang hati-hati. Lo udah kebakaran jenggot duluan sehingga lo fighting an imaginary fight. Dan ini yang gue pelajarin gitu. Oh oke ya menarik ya kayak ini orang serius gak sih kayak pada ngomong kayak gitu. Ini apa sih ini orang nggak jelas halu dia sikitso bla 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 gitu. Sikitsu. Iya tulisannya sikitzo gitu. Terus sementara orang yang konservatif tuh mungkin mereka nggak balas karena kayak apa sih? Mereka tuh kayak gitu loh. Sementara malah yang progresif yang balas gitu. Nah itu si Tante Deborah gitu kan. Jadi Tante Deborah tuh ya dia stereotipe orang tua kita mungkin yang kayak apa sih mental health gitu kan. Nah tapi gue bikin ceritanya tuh adalah dia seperti itu karena ibunya tuh masuk RSJ. Jadi dia ada sikap defensif gitu loh terhadap apa yang terjadi. Jadi gue mencoba memahami karena di Indonesia itu sangat sedikit fiksi yang mengeksplorasi kenapa orang-orang bisa misalnya dalam contoh ini ya menjadi orang-orang yang dismissive terhadap kesehatan mental gitu. Kayak di Amerika zaman dulu ada sitcom namanya All in the Family, itu ada keluarga konservatif bapaknya. Bapak itu bigot, tapi lucu. Dan orang-orang seneng ngeliat dia karena ngeliat dia berkembang. Ketemu tetangganya yang orang hitam lah, gelut tetangganya yang drag queen lah gitu. Dan tidak ofensif gitu kan. Karena ya masyarakatnya beda lah waktu itu. Nah di kita tuh kan nggak ada budaya satir tuh hampir tidak ada, ya kan. Jadi gue mencoba mengeksplorasi itu. Satu lagi karakternya namanya Ngkong Walter, dia orang Betawi. Tapi Walter. Namanya Walter. Jadi sebenarnya itu berdasarkan keluarga gue juga. Jadi keluarga gue tuh yang Betawi, tapi namanya nama Belanda. Walaupun mereka orang Betawi. Bener-bener Betawi. Betawi. Mereka memang deketnya sama Belanda Depok ya. Okay. Tapi mereka bukan orang Belanda Depok. Orang Belanda Depok juga bukan orang Belanda ya. Oh gitu? Secara culturally mereka Belanda, tapi mereka dulu adalah budak-budaknya Cornelis Chastelin yang dibebaskan. Gitu, dia pendeta dulu. Ngkong Walter ini, karena gue bayangin Ngkong Walter tuh gue ngeliat banyak rumah-rumah di daerah Jaksel yang masih kuno banget, tapi sampingnya gedung. Jadi dia kayak orang yang anti gentrifikasi, yang keras kepala, yang nggak mau berubah. Tapi in a way juga, wow hebat juga ya orang ini masih bertahan gitu. Nah si Ngkong Walter ini tuh, karena generasi dia tuh udah nggak ada gitu loh. Gue kangen waktu gue kecil ya, yang kayak kalau ngomong bukan lu nggak kakak bener mau kalau kakak mampir lu tanya Pak udah jarang orang Betawi yang kayak begitu kan lu kakak mampir mau kayak gitu terus dan bagaimana orang-orang ini tuh melihat perubahan dunia gitu loh. Kalau dicerita Ngkong Walter ini dia istrinya baru meninggal terus tiba-tiba sepupunya anak adiknya dia yang special needs itu harus tinggal sama dia. Dan ini based on tetangga gue tuh seumuran nyokap gue dan dia dari kecil itu kayaknya dia ada kecelakaan, ada head trauma gitu, jadi dia ada disabilitas mental lah gitu. Dan gue
pengen explore bagaimana dinamika seorang kongkong yang keras kepala dan konservatif, tapi sekarang dia harus ngurusin ponakannya yang special needs dan udah ibu-ibu gitu loh ibaratnya. Terus dia juga akhirnya karena tua sakit-sakitan dia harus hire help di rumahnya, tukang kebun, ada pembantu gitu kan. Gimana nih dia harus berinteraksi dengan mereka gitu kan. Terus lucunya tuh kalau di situ kan orang Betawi itu punya kuburan sendiri ya biasanya ya. Nah jadi dia tuh ngelihat hantu-hantu keluarganya. Tapi sebenarnya mereka nggak ada. Jadi kayak lebih ke dialog di kepala dia dengan mereka gitu loh misalnya. Dan itu yang pengen gue explore kayak bagaimana sih orang yang udah lanjut usia itu bisa berubah sebenarnya. Dan itu komentar gue terhadap bagaimana Jakarta dan sekitarnya tuh udah sangat berubah lah gitu. Dit, lo ada keinginan untuk menjadikan karakter-karakter lo ini dalam sebuah pementasan nggak sih? Pengen Because sih. it's interesting. Iya. Dan itu media yang paling bisa dilakukan sih ya selain novel karena memang rencana ini kan sebagai novel gitu. Oh, lo memang ada rencana untuk menulis novel? Cuma nggak kelar-kelar. Karena lebih seneng world buildingnya dibanding menulis cerita sebenarnya gitu pas kan. awal-awal Tante Phil? Tante Phil di X kan ya? Itu kan sempat ramai tuh kan? Oh iya. Sampai ada yang mengira itu Banyak yang mengira Tante Phil tuh orang beneran gitu ya. Dan ada yang sampai agresif gitu ya karena kayak ini orang nipu gitu kan kayak nipu apaan gue kagak dapet apa-apa gitu loh ya. Mama minta pulsa lo kira gitu kan. Iya memang sih dan sekali lagi itu menguji kekritisan orang-orang ya gitu loh. Tapi makanya akhirnya di TikTok itu gue bikin video dan gue pin itu video paling pertama biar nonton ya lo kagak usah kegocek lagi lo gitu. Bahwa jadi sebagai Tante Phil tuh gue sering gini di Twitter. Kan banyak ya yang biasanya milenial angkatan yang lebih tua tuh yang kayak kita tuh angkatan 90-an, nggak kayak anak-anak sekarang mental cemen gitu kayak. Atau biasanya bapak-bapak gitu kan kayak anak-anak sekarang ini generasi tempe, generasi stroberi gitu-gitu. Dengan image yang jelek gitu kan yang kayak kita tuh generasi 70-an, kita tuh dulu kuat gini-gini. Terus gue ngomong apaan sih? Jadi tapi sebagai Tante Phil gitu kan, gue generasi 50-an. Menurut gue ini bullshit gitu loh. Nggak perlulah kamu membanding-bandingkan generasi, semua punya tarafnya masing-masing gitu loh. Karena gue mau mencoba, karena orang-orang kayak gini ada, tapi mereka nggak punya sosmed. Iya kan? Contohnya adalah Bude Elilutan. Bude siapa? Elilutan, maestro tari. Dia yang main Nenek Pengabdi Setan ya. Beliau kan maestro tari. Sejak gue kenal sama dia nih dalam berteater, dia tuh orang yang selalu membela yang lebih muda. Karena jadi gue ngeliat ya, dia misalnya tari tradisional gitu kan, terus yang muda nih misalnya dengan yang kontemporer, itu disinggung nih sama yang lebih senior, yang lebih pakem gitu kan. Terus ntar dia komen, lah ya pakem-pakem kan juga dulu kontemporer. Dia ngomong, dan dia tuh nggak suka kalau ada orang yang udah ego, sama dia tuh langsung gitu. Dan umurnya udah 70-an gitu ya, dan menurut gue, wow, orang kayak gini tuh ada, cuma mereka kagak cuap-cuap aja di sosmed. Nah, gue mau mencoba menggali itu tuh sebenarnya gitu. Oke. Project terdekat Adit apa? Project terdekat nanti kayaknya tengah tahun ini mau syuting film pendek tentang komunitas Minahasa dan komunitas Waria di Menteng tahun 70 atau 80-an. Nggak tahu mau jadi apaan, pokoknya ini nanti dengan Natasha Tonte yang kemarin aku kabaret di Hong Kong dan film pendek di Jogja, itu sih kayaknya sih project terdekat gitu. Excited karena walaupun gig pertama gue waktu itu main seri pendek, depan kamera, gue lebih terbiasa di panggung, bukan depan kamera gitu kan. So ini menarik sih ya pengalaman syuting. Kemarin terakhir syuting di Jogja itu 3 hari. Hari pertama itu ngambang di air selama 3 jam. Untuk? Adegannya ceritanya lagi hilang di laut, film pendek. Tapi untung karena gue tinggi, jadi gue sebenarnya berdiri aja gitu. Iya lu tinggi banget. Itu sama siapa? Itu sama Natasha Tonte juga itu. Jadi itu kemarin kita udah kerja sama 3 kali mungkin ya. Pertama tuh ngisi suara buat film pendek dia yang kemarin tampil di Museum Macan. Lalu kabaret di Hong Kong, lalu ketiga film pendek tentang bapaknya yang pernah hilang di laut.
Kemarin kita syutingnya di Jogja, di kolam renang, tapi ceritanya di laut. Kayak wow, oh begitu Kapan ke ya. Jogja nih Amin. perasaan aku kalau Ke Jogja kemarin tiba-tiba pas Apa sih ke Jogja pas ya? kapan ya? Akhir tahun kemarin kok. oh air panas. Semingguan kalau nggak salah tuh. Asik sih, ya karena prosesnya berbeda. Karena kalau teater itu kan kalau salah ya udah salah aja, ya. Dan jujurnya lebih capek. Jadi ketika melakukan acting di depan kamera, gue kayak, iya ini syutingnya seharian ya, oke. Di air ya karena nggak pernah sih, tapi yaudahlah coba gitu lah. Karena ya kalau kita di teater kan kita udah biasa ya kegeret-geret lah atau apa kan seharian nunggu gitu. Jadi ya itulah yang sebenarnya gue suka juga dengan teater karena bikin mental kita lebih kuat gitu. Dit, gue agak curious dengan lo kan orang yang sangat care dengan mental health. Dan kalau gue nggak salah, lo kan jadi speaker TED mengenai mental health. Bisa lo ceritain nggak? Jadi Gimana? waktu itu pertama kali gue TED Talk itu gue umur 19 tahun, 2015. Itu di kampus? Itu di kampus, karena waktu itu baru pertama kali ada TEDx Atma kan. Lalu tuh memang ada audisi gitu kan, dan memang dikasih tahu nih sama yang bikin gitu kan. Audisi. Dan pada waktu itu yang gue bikin adalah perbedaan antara empati dengan simpati, dan bedanya toleransi dengan penerimaan. Karena pada saat itu tuh yang lagi kencengnya adalah kita ngomong toleransi, tapi toleransi yang dilakukan oleh orang Indonesia tuh kayak tutup hidung. Ih bau ah. Gimana maksudnya? Misalnya ada orang perbedaan agama gitu kan, kita harus toleransi gitu. What does that word mean? Toleransi adalah kita memalingkan mata kita dari sesuatu yang kita anggap buruk. Bukan diterima, dan itu adalah dua hal yang berbeda ya. Dan sering toleransi itu dipakai menjadi justifikasi untuk opresi. Kalian tidak boleh begitu sama kita, kan kamu harus toleransi gitu kan jawabannya. Dan what does that word even mean gitu loh. Toleransi itu kira temen lu bawa ketek, lo tutup hidung terus lo kayak dia bawa ketek banget sih gitu. Tapi nggak di depan muka dia. Itu toleransi yang dipraktikkan oleh orang Indonesia. Dan gue jelaskan bahwa kita tuh nggak boleh kayak begitu. Kita harus kayak gue mau nanya deh, lo kenapa kita tuh sebenarnya nyium lo bawa ketek dan kita tuh terganggu, lo pakai deodoran apa ya gitu, boleh nggak gue saranin ini gitu misalnya. Itu yang hilang adalah kita tidak membangun koneksi yang meaningful. Kita lebih senang menarik garis terus kayak gue begini gitu kan. Orang-orang ini sih yang selalu bilang ya udah lu gue, tapi di gue-nya lu ngata-ngatain si lu kan. It does not work that way. Lo aja nggak paham kenapa dia seperti itu dan lo tidak mau paham gitu. Dan itu sih yang pengen gue ucapkan pada waktu itu ya, karena waktu itu lagi kencang-kencangnya ini pasca isu Ahok pada saat itu kan, Jokowi gitu-gitu awal-awal. Dan itu kan memang munculnya kita mulai konservatif ya pada saat itu. Nah itu yang gue coba omongin gitu. Nah kalau yang di TEDx gue yang kedua. Berapa kali lo? 3 kali. Okay. Yang kedua kalau nggak salah itu tahun berapa ya, 2019. Itu lebih lanjut tentang hal tersebut. Salah satu yang gue pelajarin, yang gue ucapkan di situ adalah, dan ini juga audisi ya kalau nggak salah, kalau ini diundang. Yang kedua ini. Yang gue pelajarin adalah waktu itu gue lagi main ke rumahnya Indriati Iskak. Indriati Iskak tuh dulu yang main Tiga Dara. Itu, tapi dia tidak melabel dia sebagai aktor karena emang cuma sekali itu doang. Karena dia tuh adalah temennya omanya teman gue. Lalu teman gue, kita telat nih. Terus kita tuh udah OTW, tapi teman gue tuh kayak khawatir gitu kan. Nah kita nyampe nih ke rumahnya Bu Indri lagi santai aja lagi ngerokok gitu kan. Nenek-nenek umur 80 tahun gitu. Terus, ya nih Bu, si Mahesa tadi gue sebut lagi namanya, yaudah nggak apa-apa lah. Teman gue ini gitu. Dia khawatir banget soal telat karena kita telat gitu. Terus Bu Indri ngomong gini, kamu kenapa khawatir? Kamu takut saya marah? Kalau kamu takut saya marah atau apa, kamu berasumsi negatif terhadap saya. Kamu menghakimi saya. Kalau kamu telat, ya kamu telat. Dan itu kayak, iya juga ya. Kita nggak usah asem duluan gitu loh. Makanya akhirnya, waktu itu ada orang yang bilang kan, kalau kita telat, jangan, aduh sorry ya. Gitu. Karena apa? Itu bikin orang ngerasa nggak enak. Kita udah 4 nih nungguin, kayak, kita dibuat merasa nggak enak dengan, aduh sorry ya. Gitu. Yang selalu gue lakukan adalah, makasih ya udah nungguin gue ya. Baru, sorry gue tadi ada ini gitu.
kita harus mengapresiasi orang dulu gitu loh. Jadi kita jangan keburu menghakimi mereka dulu. And it's these little things yang pengen gue ajarkan gitu loh, bahwa ada habit-habit kecil yang kadang udah membuat kita empet duluan. Padahal sebenarnya we do have the choice untuk tidak seperti itu gitu loh. Dan itulah yang pengen gue sampaikan di biasanya gue kalau bikin TED Talk tuh apa ya, gue reflektif terhadap kehidupan gue, kayak baru-baru ini ada apa yang gue alamin ya gitu, apa sih yang gue merasa perlu didengar oleh orang gitu. Dan itu biasanya yang gue sampaikan di sekitar hal seperti itu. Jadi memang nggak cuma mental health ya, tapi memang ujung-ujungnya adalah soal balik lagi ke etika, balik lagi ke bagaimana kita berinteraksi dengan satu sama lain gitu. Dan itu bisa soal mental health, bisa soal pendidikan gitu kan, macam-macam sih sebenarnya. Buku, karena tadi lo bilang lo menulis. Kan kalau tadi lo cerita lo really into world building. Siapa sih orang yang lo jadikan apa ya, panutan lo? Mungkinkah Tolkien? Or kalau lo into fantasy kan, kalau orang yang fantasy kan world building Tolkien ya. Sebenarnya banyak sih ya. Karena kalau ditanya, gue kalau tanya di TikTok, kalau kakak suka baca buku apa? Gue jawab Al-Quran. Tahu, biasa aja. Ya, tapi kan maksudnya kan itu bukan buku yang kita baca buat iseng-iseng ya gitu kan, gitu loh. Karena mereka menganggap, oh Adit pinter nih, pasti dia rajin baca buku. Gue kayak enggak, gue males baca buku. Gue kalau baca buku kalau lagi pengen aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau gue jawab serius, gue suka buku apa? Gue tuh suka buku misteri ya, kayak Agatha Christie. Karena itu kan soal karakter-karakter banyak, bagaimana interaksi mereka, solving a mystery gitu kan. Salah satunya memang Agatha Christie. Tapi influence gue tuh sebenarnya dari film-film ya, dari seri-seri itu, bahkan game kayak Silent Hill. Karena kan Silent Hill itu kan tentang sebuah kota yang terkutuk gitu kan, dan daerah pinggiran gitu. Nah, gue tuh pengen bikin kayak begitu gitu loh. Karena bagi gue menarik untuk secara nggak langsung menceritakan, kita jadi bercerita tuh karena banyak cerita itu karakter driven. Jadi dia membuat plotnya berdasarkan karakter. Sementara gue membuat cerita berdasarkan setting. Jadi ceritanya lahir dari settingnya. Kemudian karakternya tinggal menjalankan perannya mereka. Jadi bukan dari karakternya. Makanya gue lebih seneng world building gitu loh. Nah jadi kalau gue tuh kayak gitu, gue baca nih wikinya Silent Hill, gue baca sejarahnya seperti apa, Twin Peaks gue baca gitu kan, sejarahnya seperti apa. Gue tuh adalah orang yang mungkin kalau nonton nggak sering-sering banget nonton gitu ya, baca juga nggak sering-sering baca buku gitu kan, tapi gue sering membaca tentang buku dan tentang film. Jadi gue memang lebih banyak tuh riset gitu ya, behind the scenes-nya gitu kan, seperti apa. Dan waktu itu gue menulis latar belakang, salah satu cerita gue adalah tentang sejarah keperawatan di Indonesia. Ini sebenarnya untuk bagian kecil doang dari cerita gue. Tapi gue sampai meng-email seorang peneliti orang Belanda yang udah pensiun tentang paper dia, karena papernya nggak ada di mana-mana. Akhirnya minta kirim langsung, bahas sama dia. Sampai kayak begitu gitu loh. Karena menurut gue penting untuk getting things right gitu kan. Kayak ini soal Kuningan, gue sebenarnya orang Kuningan beneran, orang bisa bahasa Sunda beneran, gue nggak mau sembarangan gitu loh. Karena gue ngeliat dalam Indonesia banyak orang-orang yang sembarangan kalau nulis. Ya ini kayak, dan gue orang yang sangat peduli dengan accuracy gitu loh. Karena sering banget nih misalnya film sejarah ya, tapi kayak misalnya ceritanya zaman Belanda gitu, terus orang-orang Belanda ini pada pakai gaun segala macam. Panas nyet zaman dulu. Orang-orang Belanda juga pakai kebaya gitu loh. Iya kan? Gerah gitu kan. Dan hal-hal kayak gitu tuh gue perhatiin banget. Karena gue adalah audiensnya. Dan akan komen apa sih gitu loh. Jadi gue influence gue banyak banget sih ya, dari publikasi saintifik, dari film, dari game, dari buku, gitu, dari macam-macam. Kebanyakan sebenarnya dari cerita orang-orang. Orang-orang around you. Iya, orang-orang di sekitar gue. Dia cerita tentang pengalaman horornya gitu kan, atau kayak ada masalah keluarga. Jadi gimana kamu menarik? Cat. Ntar tiba-tiba muncul gitu dalam cerita. Waduh, gitu. Observasi lah. Iya, observasi gitu. Berarti observer. Selain tadi short movie, anything else yang lo mau lakukan in this year or the future? Sebenarnya yang pengen gue lakukan adalah gue juga pengen bikin podcast. Tapi formatnya itu jadi si karakter Tante Phil ini lalu
dia jadi sebagai kayak pembimbing konselor gitu. Jadi guestnya kayak pasiennya gitu kan. Jadi lebih membahas seperti itu gitu. Jadi kalau mau yang informatif ke Tante Phil, nanti kalau yang mau agak nyeleneh si Tante Deborah. Terus kadang-kadang kalau Walter datang gitu misalnya ya gitu. Tapi lo juga? Iya, gue juga. Oke. Ntar syutingnya terpisah gitu ya. Gitu. Itu sih yang pengen gue coba karena udah lama sebenarnya nggak karena ini udah setahun ya nggak actively bikin konten Tante Phil. Terus gue bikin aja cerita dia habis stroke. Jadi dia recovery berapa tahun. Tante Phil. Terus kemarin jadi waktu terakhir muncul lagi dia tuh yang kayak iya saya gitu. Tapi kan itu gue juga mengeksplorasi gitu kan gitu. Yeah, right. Ya jadi ya semoga kejadian deh. Amin. Oke. Semoga podcast Tante Phil, Tante Deborah dan Engkong William Walter. Engkong Walter. Walter makan sini. Semoga cepat, bukan cepat maksudnya semoga nanti Terrealisasi. terrealisasi. Oke, amin. Terima kasih Adit. Thank you, Adit. Sudah Terima mampir kasih di banyak. podcast Taman Kakak-Kakak. Sejujurnya dari tadi gue tuh ngobrol sama Adit. Kenapa gue boleh peten ya? Berasa lagi di kelas. Gitu kayak. Sumpah kayak Guru iya. soalnya. Dan storyteller yang sangat baik. Agree. Terima kasih. Oke, kalau gitu, Terima kasih, thank you, Adit. Terima kasih sudah mampir di Terima podcast kasih Taman banyak. Kakak-Kakak. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih Jangan sudah lupa di nonton. like, subscribe, Subscribe, like, dan komen. Gak bisa bahasa Inggris. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.